Pak Ahyar, saya langsung ke Anda. Tadi ada pertanyaan dari penelpon kita dari Kalimantan Tengah soal pasal primer dan subsidiar. Kedudukannya seperti apa? Iya, kalau yang utama dibuktikan adalah yang primer ini tadi. Kalau di sini yang dakwaan yang pertama, alternatif pertama. Kalau ini tidak terbukti menurut jaksa, maka dia akan beralih kepada yang pilihan kedua. Iya, alternatif kedua. Jadi itu sah-sah saja, tidak ada yang salah di situ. Baik, kita tidak bicara soal salah atau benar, ini lebih kepada kelaziman. Soal peniadaan tidak adanya replik dan duplik. Jadi setelah sidang hari ini, maka tanggal 9 mendatang langsung pada sidang putusan. Kelazimannya seperti apa sesungguhnya, Pak? Kalau yang lazimnya selama ini, kasus yang seperti ini yang begitu banyak memperhatikan masyarakat, itu ada proses replik dan dupliknya ada. Saya sehari sebelum hari ini tadi tuntutan itu, diwawancara juga oleh satu radio, saya bilang itu akan ada replik, prediksi saya akan begitu. Artinya ketika jaksa tidak memanfaatkan duplik, maka otomatis replik pun tidak akan ada. Bukan, karena replik tidak ada, otomatis duplik tidak ada. Duplik muncul setelah replik. Nah, apakah di sini bisa disimpulkan bahwa jaksa kurang begitu yakin sesungguhnya dengan tuntutan yang ia ajukan kemarin? Enggak, kalau dia tidak membuat replik, secara teori dia udah yakin dengan sangat yakin tidak tergoyahkan oleh pledoi si ini siapa? Terdakwa dan penasihat hukum. Kalau dia merasa goyah akan ada lagi replik. Itu sebenarnya secara teori itu. Kalau dalam hal ini yang bagaimana yang sesungguhnya kita tanya kepada jaksanya. Apakah memang yakin bahwa itu sudah firm benar, argumentasi tidak terbantahkan, tidak tergoyangkan oleh pledoi penasihat hukum yang 600 sekian halaman. Nah, itu jaksa lah yang harus menjawab. Berarti termasuk keyakinan jaksa itu adalah soal penyebutan nama Buniani di dalam pembacaan tuntutan pada Kamis pekan lalu. Ya, semua yang dikemukakan pasti dia harus yakin. Pak Alvin tadi sempat mengatakan ada rencana dari klien Anda untuk menuntut jaksa, benar demikian? Ya, begini ya, artinya memprotes keras. Dan memprotes bukan menuntut, bukan menuntut ya, sekedar memprotes ya. Karena begini, menuntut pun percuma ya, karena kan juga jaksa punya imunitas, pengacara pun juga begitu. Ya. Jadi tapi ini merupakan protes keras ya dari klien saya, Pak Buniani. Nah, saya tadi tambahkan, kenapa kemudian tidak replik jaksa? Itu mungkin karena sudah mentok ringan, gitu. Tuntutannya mau diperingan lagi seperti apa? Bebas. Ya, sehingga dari kuasa hukum kan Frisprak dia minta dibebaskan. Baik. Jadi sudah sangat. Bu Aryo, kalau mau ini tadi itu ada jalur disediakan oleh negara. Itu ada juga Jamwas kan, Jaksa Agung Pengawas. Kalau dirasa dirugikan bisa itu ditempuh di internal. Eksternal ada komisi kejaksaan. Bisa itu juga ditempuh. Kalau dirasakan ini perilaku jaksa ini bisa merugikan klien. Bisa dilaporkan ke sana. Baik, saya akan menerima telepon dulu dari Erwin Siregar, pemirsa kita yang ada di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Iya Pak ya. Ya, silakan Pak Erwin. Ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, siap. Halo. Ya, silakan Pak Erwin. Ya, gini Pak, saya mau tanya sama Pak pengamat hukum Pak Ahyar. Pak Ahyar Salmi, ya, silakan. Begini Pak, saya kan awam hukum. Ya. Ya, gini. Seharusnya kan jaksa itu menuntut lebih berat, bukan lebih ringan. Maksud saya ini mau saya tanyakan sama pengamat hukum Pak Ahyar. Ya, pertanyaan Bapak. Mau saya tanyakan Pak. Oke, baik. Pertanyaan Bapak langsung saja Pak Erwin. Iya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Pak Ahyar, silakan. Jaksa harusnya menuntut maksimal seperti itu. Ya, itu yang kita bicarakan tadi Pak Erwin. Ini adalah sesuatu yang baru ini. Jarang, bahkan yang saya tahu tidak ada yang kasus seperti ini yang dituntut dengan percobaan. Selama ini diajukan hukuman yang maksimal. Bahkan juga yang diputuskan kasusnya Pak Arswendo misalnya, yang lain-lain itu juga dipidana yang maksimal itu. Dan tidak ada hukuman percobaan. Tidak ada dituntut dengan percobaan. Apalagi dijatuhkan hukuman percobaan, itu belum ada. Yang saya tahu bisa saja, yang saya tidak tahu ada. Baik. Nah itu gitu Pak. Pak Ahyar, kalau kita melihat independensi jaksa, seberapa besar keleluasan diberikan
kewenangannya oleh Kejaksaan Agung terhadap seorang jaksa dalam melakukan atau menyusun rencana tuntutan atau rentut? Oh, dia tidak bebas. JPU ini tidak bebas untuk beberapa tuntutan. Dia harus berkonsultasi ke atasan. Terutama untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik seperti ini. Iya, bukan hanya itu. Dalam banyak hal dia harus. Ada yang sampai di Kejaksaan Negeri, Kejarinya, ada sampai ke Kejati, ada sampai Kejaksaan Agung. Kalau untuk Jadi kasus seperti ini berarti harus sampai ke Kejaksaan Agung. Nah, ini Agung. yang kita nggak tahu. Saya tidak tahu bagaimana sih aturan internal. Yang mana yang harus sampai cukup di Kejari, yang mana yang harus sampai ke Kejati, yang mana harus sampai ke Kejaksaan Agung. Nah, ini itu memang jaksa ini tidak bebas, berbeda dengan hakim. Dia tidak bebas menuntut orang sesuka hati diri, keyakinan di hatinya dan keyakinan hukumnya dia. Dia harus berkonsultasi ke atasan. Beda dengan hakim. Hakim ketika menyidangkan, dia merdeka. Tidak boleh Ketua Mahkamah Agung ikut campur, Ketua Pengadilan Tinggi ikut campur, Ketua Pengadilan Negeri ikut campur, itu nggak boleh. Tapi selama persidangan, memang begitu sistemnya. Baik, selama persidangan berlangsung, apakah Bapak melihat Pak Ali Mokartono dan tim dari JPU sudah menunjukkan independensinya sebagai jaksa penuntut umum? Ya, ketika saya ini lihat itu ketika untuk mundur-mundur itu, Pak, kelihatan agak sedikit ragu ya. Berapa lama? Kan jaksa menanyakan mau mundurnya berapa? Hakim menanyakan mau mundurnya Bapak berapa? Di situ kelihatan agak berapa sih? Nah, saya nggak tahu apakah ini ada konflik di internal, saya nggak tahu lah. Itu yang saya lihat. Kenapa sih ya? Saya hanya bertanya, kok nggak firm 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu gitu? Itu saya ngelihat kurang itu. Apakah justru ada pergeseran keyakinan dari mulanya pembacaan dakwaan di awal-awal sidang, setelah itu ada kesaksian dari sejumlah saksi, baik maupun dari JPU maupun dari saksi meringankan dari terdakwa. Apakah di sini ada pergeseran keyakinan dari jaksa penuntut umum, Pak? Tidak, kalau menurut saya. Karena keyakinan tetap dia menuntut. Kalau dia bergeser, dia tidak akan tuntut. Tinggal persoalannya, tuntutan hukumannya ini tidak lazim yang hukuman percobaan ini tadi. Itu yang saya lihat. Baik, saya ke Pak Altwin. Pak Altwin, Buniani sudah P21, artinya akan segera disidang. Apakah sudah ada jadwal persidangan di PN Depok, Jawa Barat? Betul, jadi sudah dinyatakan P21. Penyerahan itu kurang lebih 2 minggu kemarin ya, langsung ke Kejari Depok. Tapi sampai hari ini memang belum ada jadwal sidang. Itu dia yang kita harapkan sebetulnya. Ketika kemudian nanti kan tidak serta-merta ketika P21 itu langsung sidang, tidak. Jaksa akan menelaah kembali ya berkas, pembuktian dan lain sebagainya, BAP dari penyidik. Kalau dirasa memang tidak cukup unsur, apalagi ini membuat perhatian publik yang luar biasa, ada ruang bagi jaksa untuk mengeluarkan SKP 2. Ya. Gitu. Baik. Terakhir Pak Norman, harapan Anda pada tanggal 9 Mei nanti akan seperti apa? Pembacaan putusan dari majelis hakim? Kalau saya lihat sih, karena saya lihat jaksa penuntut umum itu tidak ada unsur-unsur penghinaan, tidak ada unsur agama, saya prediksi bebas ini. Ya sudahlah, kita damai-damai aja lah, nggak usah kita ini, apalagi Anies sudah menang. Ya buktinya yang demo juga sudah nggak ada lagi. Dulu kencang. Ya begitu Anies menang, nah, ini kan ada unsur-unsur itu juga yang saya lihat. Jadi tolong juga jaksa jangan dipaksa-paksa. Oh ini salah nih, nggak bisa. Jaksa itu punya otoritas. Dia memegang hukum formal. Sama aja gini, saya nakut-nakutin, kamu kalau maling nanti kamu bisa potong tangannya. Tapi kalau di hukum kita kan tidak ada potong tangan. Baik. Hukum formal. Ini yang saya maksud itu. Nah, jangan dipaksa-paksa jaksa ini. Baik, kita akan sama-sama melihat seperti apa nanti putusan hakim kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama pada tanggal 9 Mei 2017 mendatang. Dan pemirsa, inilah akhir dari iNews Prime malam hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu dari layar iNews TV karena Abram Silaban akan menjumpai Anda dalam Talk to iNews sesaat lagi. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.